There. Apakah bisa dilihat dengan jelas PowerPoint saya di sana? Bisa, Mas. Alright, sudah ada jempol, berarti bisa ya. Oke, pertemuan kita 2 SKS, berarti 50 kali 50, 55, 50 menit, 50 menit, 50 menit break, 10 menit. Oke, untuk 50 menit ke depan, saya akan menyampaikan tentang pengantar okupasi, tetapi ketika Anda ada pertanyaan, ataupun ketika saya menanyakan diskusi, akan sangat dimungkinkan untuk bertanya. Alright, ya, kelas saya adalah ruang yang aman untuk siapapun berbagi ide, jadi sangat disarankan semua orang untuk berpartisipasi dalam diskusi. Pertanyaan dipersilahkan, tidak ada pertanyaan yang terlihat tidak bagus, ataupun ada ide yang tidak bagus, semua ide diterima. Oleh karena itu, siapapun bebas untuk mengutarakan idenya ya. Oke, if everyone okay with that, with this rule, just thumbs up. Alright. Nah, yang paling pertama, ini kata-kata yang melabeli kita semua, occupational therapy. Sebagai occupational therapist, Anda sudah bekerja ya, banyak para praktisi di sini yang sudah bekerja sampai bertahun-tahun. Contohnya Pak Mahmud yang bahkan itu adalah senior saya, jadi pasti pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya. Juga rekan-rekan yang lain. Kalaupun ada yang alih jenjang yang baru fresh graduate dari D3 langsung masuk ke D4, pasti juga punya pengalaman dari masa-masa praktikum ketika masih di D3. Nah, pertanyaan dari saya untuk Anda adalah, kalau ada orang bertanya kepada Anda, apa itu occupational therapist? Apa itu terapis okupasi? Bagaimana Anda menjawabnya? Coba 1 atau 2 pertanyaan silakan di unmute and then share your idea di sini. Tidak mesti panjang, pendek-pendek pun tidak apa-apa. Silahkan. Apa itu terapis okupasi? Apa itu occupational therapist? Monggo. Jangan lupa di Ayo unmute kalau teman-teman, iya. Ayo teman-teman, ada yang mau jawab? ada Giang Ansori. Ya, halo Pak Eko, apa kabar? Halo, kabar baik Pak Giang. Semoga juga baik di Pak Giang. Silahkan. Iya, kalau kita ditanya oleh pasien atau orang yang awam tentang okupasi terapi, saya menjawab profesi kesehatan yang melatih pasien supaya mandiri dalam kehidupan sehari-harinya, Pak. Kemudian bisa kembali bekerja, hobinya, begitu. Oke. Profesi kesehatan yang membantu kliennya untuk bisa kembali bekerja dan apa lagi tadi? Bisa kembali bekerja, kemudian Untuk bisa mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Oke, bekerja mandiri dalam aktivitas Bekerja yang sehari-hari. kedua, baru yang ketiganya untuk melaksanakan hobinya, begitu Pak. Oke, good. Ada satu lagi yang mau menambahkan? A short one. Ada, Iya, ini ada Kak yang Ratna. hands up, Kak Ratna. Kak Ratna, iya boleh. Iya, salam kenal Pak Eko. Halo Kak Ratna, apa kabar? Saya Eko. Iya, occupational therapy yang biasanya saya jelaskan kepada orang yang bertanya kepada saya, Mbak, kuliah occupational therapy itu ngapain gitu. Jadi apa sih occupational therapy? Itu saya biasanya menjelaskannya dengan iya, sebuah profesi yang mengajarkan seseorang itu akan berfungsi sesuai preferensinya, sesuai apa namanya, profesinya kah, atau sesuai dengan hobinya kah, atau sesuai dengan aktivitas kesehariannya. Jadi fokusnya adalah seseorang yang berfungsi fungsional seperti itu. Terima Oke, kasih. sama-sama. Keren sekali ya. Jadi Pak Giang itu sangat sangat COPM sekali, Canadian Occupational Performance Model. Ada productivity, laser, kemudian self-care, itu disebut. Kemudian Kak Ratna menyebutkan tentang membantu seseorang untuk bisa melakukan aktivitas pilihannya, seperti yang lebih ditekankan oleh Kak Ratna adalah
aktivitas yang dipilih orang itu tergantung pada profesinya atau apapun yang disukai. Nah, jika dua statement ini kita gabungkan, itu akan terlihat kesamaan. Satu, yang pertama ya, ini silahkan dicermati, kemudian diingat-ingat, membantu orang lain untuk mampu untuk apa gitu kan. Nah, mampu tadi Pak Giang mengatakan mampu untuk melakukan productivity, bisa bekerja kembali, mampu untuk menikmati waktu luangnya, leisure. Yang ketiga, mampu untuk merawat dirinya, productivity, self care gitu kan. Kemudian Kak Ratna menyebutkan tentang bisa kembali menjalani profesinya gitu kan, atau apapun yang disukainya. Dan intinya adalah memampukan. Perbedaannya dari Pak Giang dan Kak Rana tadi adalah kalau Pak Giang masih menyebutkan profesi kesehatan, sedangkan Kak Rana profesi gitu kan. Nah, ini kebetulan sama seperti yang misinya occupational therapy di Amerika saat ini tuh kita ingin lepas dari bayang-bayang kesehatan gitu kan. Kita dari dulu selalu dilabel di bawah medical professional gitu kan, di bawah tenaga medis. Nah, ini yang mau dilepaskan. Lepas dalam artian berdiri sendiri sebagai profesi independen, sama seperti psikolog, kemudian public health. Public health itu nggak mau di bawah medik. Mereka berdiri sendiri. Dan OT ini sedang berusaha keras untuk menjadi profesi yang ya orang taunya itu OT gitu kan. Nah, makanya kita nyebutnya sebagai profesi yang membantu orang untuk bisa melakukan apapun yang dia sukai gitu. Apapun yang dia sukai, yang dia inginkan, ini ada kaitannya dengan nanti meaning. Dan meaning itu sangat erat kaitannya dengan occupation. Itulah kenapa tahu tentang occupation itu sangat penting bagi occupational therapist. Karena apa? Nah, ruhnya profesi kita tuh di sini. Pengetahuan kita terhadap occupation. Seberapa jauh kita paham tentang occupation, itulah nyawa kita. Semakin kuat Anda memahami occupation, kalau kita punya baterai gitu kan, 100% itu full gitu ya. 100% kita full paham tentang occupational therapy, berarti kita semakin kuat, semakin strong gitu kan. Sementara kalau kita masih bingung apa itu occupation di level kayak 20% atau 15%, itu banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan sebagai occupational therapist gitu kan ya. Oke, slide saya masih bisa terlihat di situ atau tidak? Oke, masih bisa terlihat. Nah, inilah kenapa saya blok merah di occupation. Itu hari ini tujuannya adalah kita semua di sini itu memahami, menilik kembali ke diri kita untuk memahami apa itu occupation. Kemarin saya membagikan satu artikel dari Karen Hamill itu tentang occupation. Jika Anda membaca di artikel itu, ini saya berikan ke Anda karena apa? Itu kuliah 4 tahun dirangkum dalam satu artikel. Nah, itu yang dari Hamill itu. Sudah saya translate juga, tapi translatannya karena itu AI jadinya agak aneh, maaf ya. Itu bukan translator manusia. Jadi lumayan membingungkan. Hanya saja itu akan sedikit memberikan Anda guideline untuk memahami isi dari artikel yang asli. Nah, itu kuliah 4 tahun dirangkum dalam satu artikel. Di Hamill itu dengan sangat jenius men-summarize semuanya menjadi, kalau occupation itu satu, perlu tahu meaning. Yang kedua, perlu tahu dimensi ketika manusia itu occupational being. Manusia adalah occupational being. Dia terikat dalam occupation. Sehingga dia itu nggak bisa dilepaskan dari occupation. Nah, engagement kepada meaningful occupation atau activity itu nanti bisa dilihat dari 4 cara. Doing, being, becoming, and belonging. Itu kan ini dimanapun sudah sering kita dengar, tapi seringkali kita juga bingung kan, itu maksudnya apa sih gitu kan. Nah, semoga dengan artikel itu, kalau Anda baca lagi berulang, satu kali tidak paham, dua kali tidak paham, saya berulang kali baru paham dari artikel tersebut. Nah, balik ke slide, hari ini kita targetnya adalah memahami tentang occupation. Kita melihat lagi tentang bagaimana kita memahami occupation gitu kan, karena kita adalah occupational therapist. Nah, ini si Clark and Turner itu menyajikan beberapa ide
tentang apa itu occupation, gitu ya. Yang pertama, kalau menurut Wilcock, occupation itu harus diperlukan. Nah, di sini saya menggunakan occupation dan aktivitas itu bergantian gitu ya. Karena occupation itu bisa digunakan untuk menyebut pekerjaan, aktivitas, task. Occupation, contohnya dosen. Dosen itu occupation. Activity-nya apa? Ngajar. Terus task-nya apa? Ya hari ini presentasi, itu task gitu kan. Itu semuanya bisa dirangkum jadi satu sebagai occupation. Di bawah payung besar namanya occupation sebagai dosen. Kalau saya tanya ke Anda, occupation Anda sebagai occupational therapist gitu ya, sebagai okupasi terapis. Salah satu activity-nya apa kalau sebagai okupasi terapis? Bisa dimasukkan ke chat jika tidak ingin berbicara. Pak Eko hilang, Pak Eko ada di sini. Melakukan intervensi, good. Memberikan intervensi, ya. Handle pasien, intervensi. Itu activity ya. Activity-nya adalah melakukan intervensi. Coba, sekarang saya tanya lebih detail lagi. Task, dalam saat menangani pasien, ada pemeriksaan, ada intervensi langsung, ada evaluasi, gitu kan. Ketika pemeriksaan, anggap saja itu sebagai task, gitu kan. Pemeriksaan film atau pemeriksaan apalah gitu, itu ada task. Semuanya itu berada di bawah payung gede namanya occupation sebagai occupational therapist gitu kan. Nah, ini model pemikiran yang sama bisa Anda gunakan ketika Anda menganalisis pasien Anda gitu kan. Saya tidak tahu seberapa jauh Anda bisa membedakan antara occupation, activity, dan task. Kalau 1 sampai 10 paham banget. Saya ingin tahu di chat seberapa paham Anda antara perbedaan antara occupation, activity, dan task. 10 paham banget, 1 tidak paham, blur. Coba kita lihat di komen. Ini surveinya bagaimana? 9, 5, oke, 8. Oh, great. Oke, ya, beragam ya, antara 5 sampai 9 gitu ya. 10 adalah kesempurnaan. Susah untuk diraih gitu kan. Ya, berarti sudah mulai paham, lebih dari setengah sampai hampir full paham beda antara occupation, activity, dan task. Itu bagus sekali. Nah, pada kenyataannya kita seringkali kalau menghadapi siapapun, tidak hanya klien kita gitu kan, bahkan ke orang-orang yang kita interaksi sehari-hari, kita tiba-tiba secara naluriah sebagai OT itu menganalisis occupation ya, activity-nya apa, kemudian task-nya apa, bagaimana occupational performance-nya dia ketika melakukan semua kegiatan tersebut gitu kan. Nah, kalau sekarang pertanyaan saya, anak-anak gitu ya, nah itu occupation-nya apa kira-kira? Anak usia 8, 9 tahun, dan dia usia sekolah dasar, gitu kan. Okupasinya kira-kira apa? Belajar, sekolah, belajar, play, interact, wah, banyak sekali ya. Nah, main, sekolah, oke, dolan, belajar, bermain. Nah, saya lihat dari komen itu, semua rata-rata masuknya ke activity dan task. Occupation-nya, saya belum melihat ada satupun yang menyebut tentang occupation. Nah, ini ada satu, Ratna Dwi Setiawati, pelajar, betul sekali. Nah, occupation-nya adalah pelajar. Di bawahnya ada activity. Activity-nya main, belajar. Task-nya main apa? Main gaple, main apa? Gaple itu bukan permainan ya. Gaple itu judi ya. Yang itu loh, apa? Karet di apa? Yang loncat-loncat karet itu namanya apa sih? Saya lupa. Ya seperti itulah pokoknya. Uding. Lompat tali ya, that's it. Lompat tali. Nah, itu contoh satu task. Nah, ketika kita bekerja dengan klien ini yang umurnya 8 atau 9, okupasinya pelajar. Selain belajar di sekolah, dia juga harus bersosialisasi, bermain dengan teman-temannya. Salah satunya adalah bermain lompat tali, gitu kan. Nah, kebetulan pasien tidak bisa, performanya tidak bisa, entah karena diagnosisnya, entah karena dia apraksia,
kemudian ataukah dia gangguan perencanaan gerak, ataukah yang fungsi motoriknya terganggu dengan sangat parah seperti CP dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita bisa memampukan anak untuk bermain lompat tali? Kan nggak mungkin kan, kalau misalnya CP sampai lompat beneran tuh nggak mungkin. Tetapi bagaimana caranya si klien kita tuh bisa merasakan experience kalau dia ikut berpartisipasi. Ini yang sering sekali menjadi gap antara keinginan orang tua dan kenyataan di lapangan gitu kan. Orang tua itu seringkali minta, Pak, saya tolong dibantu supaya anaknya CP itu supaya bisa main itu naik pohon gitu kan. Nah ini tantangan sekali buat terapis kan. Bagaimana caranya si anak ini bisa naik pohon? Kan tidak mungkin ya kayak 100% bisa naik pohon seperti teman-temannya yang lain. Ketika saya berada di situasi seperti itu, yang bisa saya negokan ke orang tua pasien adalah sebagai okupasi terapis yang bisa saya lakukan adalah memberikan pengalaman, membuat men-setting aktivitas, kemudian membantu anak ibu supaya bisa merasakan experience naik pohon sama seperti orang lain, meskipun tidak berada di pohon beneran gitu kan. Karena itu akan sangat-sangat tidak mungkin, banyak faktor keselamatan dan lain sebagainya yang perlu dipertimbangkan. Jadi kan tidak mungkin ya untuk mereka dilepas naik di pohon beneran gitu. Sehingga saya harus bernegosiasi dengan orang tua pasien gitu kan. Yang penting adalah pengalaman merasakan bisa naik pohon. Itulah participation. Seringkali ketika kita berbicara tentang occupation itu ada selain meaning, ada participation dan juga engagement. Engage into activity of naik pohon dan participate seperti teman-temannya gitu kan. Nah, ini cara melihat occupation. Kemudian kalau menurut Turner itu memiliki makna persona sosiokultural. Nah, dari contoh yang tadi kan ibunya pengen anaknya bisa apa ya, naik pohon karena secara personal dan kultural di situ wajar gitu kan. Anak-anak bule naik pohon jarang gitu kan, tapi mereka naiknya di wahana bermain yang ada di taman-taman gitu loh, yang kecil-kecil gitu loh kan. Mereka jarang banget naik pohon. Kemungkinan besar sangat tidak diperbolehkan sama orang tuanya gitu. Tetapi berbeda dengan anak-anak di Indonesia, pasti naik pohon itu sesuatu yang sangat biasa gitu kan. Semakin menantang, semakin dicari gitu kan. Itulah kenapa motorik anak-anak Asia pada umumnya itu jauh lebih bagus dibanding dengan anak-anak yang tumbuh di negara-negara barat karena perbedaan culture ketika bermain gitu. Nah, ini contoh perbedaan sosiokultural dalam melakukan occupation. Kalau Clark ini yang paling gampang ya, ini untuk orang-orang dewasa. Occupation adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini productivity sangat jelas seperti yang disebutkan oleh Pak Giang tadi. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tolong diingatkan nanti 10 menit sebelum 50 menit pertama itu, Pak sudah 10 menit terakhir, kita buka untuk sesi pertanyaan gitu ya. Cukup nggak itu 10 menit untuk sesi pertanyaan? Cukup? Terlalu banyak? Cukup lah, boleh lah. Cukup. Oke. Kemudian kita move on ke domain. Ketika kita melihat occupation sebagai occupational therapist, itu ada banyak sekali domain yang bisa kita perhatikan di sini kan. Kita bisa melihat konteks. Konteks itu adalah latar belakang. Dan latar belakang itu bisa dipecah lagi jadi banyak hal gitu kan. Kemudian kita domain yang kedua, pola dalam melakukan occupation. Itu disebut sebagai performance. Jadi occupational performance itu berarti bagaimana kita melakukan okupasi gitu kan. Sebagus apa kita melakukan occupation. Vim, ada yang masih pakai Vim sekarang? Atau sudah tidak pakai Vim? Kemandirian itu diukur pakai apa? Kalau Anda bekerja dengan pasien dan kebetulan Anda ingin mengukur kemandirian, masih dipakai. Bartel ini, Pak. Bartel, Vim, ada lagi yang lain? Vim untuk anak-anak ya. Kalau Pak Mahmud, Bartel itu skornya berapa sih, Pak? Maksudnya skor total.
Ya, skor total dikatakan misalkan apa bagus kemandiriannya gitu loh, sangat mandiri gitu kan. Itu berapa ya, Pak? Kalau film 7 ya. Kalau film 7, oke, move on ke film. Pak Mahmud masih mencari Bartel. Kita langsung ke film. Film 7 ya. Jadi occupational performance itu 7, itu kalau bagus banget gitu kan. Sedangkan satu itu berarti jelek banget, butuh bantuan gitu kan. Otomatis kalau kita bekerja dengan pasien, kita targetnya adalah bisa menunjukkan semua pasien kita. Meskipun pada kenyataannya nanti dapatnya 6 atau 5 gitu kan. Nah, tapi target kita adalah yang tertinggi. Itu cara untuk mengukur occupational performance. Kemudian performance skill, apa sih yang dibutuhkan untuk bisa melakukan occupational performance? Misalkan makan. Untuk bisa makan yang baik itu seperti apa? Nah, dikatakan makan baik, itu indikasinya itu apa? Misal, tidak tercecer. Apalagi misal kalau untuk makan yang baik, silahkan kalau ada yang di komen. Indikator makan yang baik itu apa sih? Kalau saya tidak tercecer ya, karena saya bekerja dengan pasien dengan stroke misalnya. Tidak bunyi, oke, tidak belepotan, mengunyah, Ditelan, Pak. Oke, ya benar itu. Postural baik, oh good, cara bunyinya. Nah, itu adalah indikator-indikator yang Anda setting. Dan semua orang bisa berbeda-beda, nggak apa-apa. Semua terapis bisa berbeda-beda ketika menyusun indikator gitu kan. Tapi paling tidak ada level minimal gitu kan. Kalau saya level minimalnya adalah tidak belepotan jatuh-jatuh di meja gitu kan. Kalau itu sudah tercapai berarti 7 gitu kan. Nah, saya menyebutnya itu performance skill. Yang dibutuhkan nanti apa supaya tidak berseran gitu kan. Kondisinya bagus, tangannya oke, tidak bleber kemana-mana. Kemudian ada client factor gitu kan. Client factor itu yang paling penting dari proses terapi itu apa? Ya terapi apa pasiennya toh gitu kan. Nah, kita pecah satu persatu ya. Kalau konteks itu latar belakang itu yang tempat di mana pasien atau kita sebagai manusia itu hidup gitu kan. Yang paling gampang adalah konteks itu lingkungan fisik. Misalkan masih ke makan gitu kan. Orang Indonesia Timur makannya papeda, dia pakai 2 seperti sumpit gitu di puter-puter gini terus dimakan terus pakai kuah gitu kan. Orang Jawa nasi ya, nasi sendok gitu kan. Kemudian tapi orang sisanya masih sama sepertinya ya gitu kan. Nah, caranya kan berbeda kan. Karena kenapa caranya berbeda? Karena lingkungannya mereka berbeda. Indonesia Timur dari dulu makannya sagu, sedangkan sisanya yang ke arah barat itu lebih kebanyakan nasi, sehingga mereka pakai sendok, pakai tangan langsung. Itu karena faktor lingkungan, gitu kan. Lalu ada personal faktor, gitu kan. Kalau personal faktor konteksnya adalah misalkan berhias. Ketika mau ada aktivitas mau bekerja gitu kan. Kalau saya setelah mandi pakai baju, saya setrika dulu. Saya tidak pernah setrika semuanya, saya simpan, terus saya tinggal pakai enggak. Kalau saya mau aktivitas hari itu, baju yang mau saya pakai saya setrika. Nah, ini cara saya. Tapi mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain itu sudah 1 minggu di setrika, dilipat, taruh lemari, tinggal ambil. Itu kan cara Bapak Ibu, tidak cara saya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita bekerja dengan pasien, supaya kita tahu personal faktor yang melatar belakangi si pasien dalam melakukan occupation-nya. Ini perlu sebagai pertimbangan terapi. Performance, pattern itu pola ketika melakukan okupasi. Ini dari berbagai sumber ya. Kalau Moho pakai habit, pakai rutin, role juga. Ritual itu mungkin Moho dan beberapa model lain juga pakai ini. Habit itu berarti apa? Kebiasaan. Kalau rutin itu kebiasaan yang lebih apa ya? Lebih kaku lagi gitu kan. Kemudian role otomatis peran kita sebagai apa gitu kan, menentukan occupation apa. Ibu rumah tangga itu kan banyak sekali yang mesti dikerjakan gitu kan. Jadi otomatis dia pekerjaannya banyak sekali gitu kan. Sedangkan bapak rumah tangga
itu ya bekerja gitu kan, productivity full gitu kan, 100% productivity. Karena ada gender partition. Kalau di Indonesia tuh saya lihat ada gender partition, laki-laki mencari penghasilan utama, breadwinner, kemudian perempuan yang mengelola rumah gitu kan, dan menerima penghasilan dari suami, dari pasangan gitu kan. Nah, gender partition seperti itu. Tapi sekarang sepertinya laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja semua ya, karena semakin mahal biaya hidup di Indonesia gitu dan seluruh dunia. Nah, role-nya mulai berubah, shifting gitu kan. Jadi tambah, kalau perempuan dulu cuma mengelola house management, sekarang juga harus ikutan cari uang gitu, for example. And then ritual. Kalau ritual itu kita ngelihatnya sampai tahunan gitu kan. Ritual saya adalah ketika musim panas datang, saya pulang ke Indonesia untuk tengok orang tua. Dan untuk ke sana, saya tuh nabung 1 tahun, gitu kan. Itu ritual saya, gitu kan. Karena pada setiap musim panas, saya pulang untuk tengok keluarga saya, gitu kan. Kalau orang Indonesia di konteksnya Indonesia adalah apa? Lebaran. Bekerja, nanti kalau Lebaran pulang ke rumah itu juga ritual. Nah, di mahasiswa yang masih di kampus sekarang gitu ya, mereka punya ritual setiap 6 bulan sekali itu ada siklus, awal semester, tengah semester ujian, akhir semester juga ujian. Di antara masa-masa ujian ini banyak sekali tugas. Nah, itu ritual mereka dan mereka harus mengikutinya dengan sangat tekun gitu kan. 1 tahun pertama stres, tahun kedua mulai menerima, tahun ketiga terbiasa, tahun keempat sudah bisa adaptasi. Ketika mereka sudah lulus, mereka akan merasakan perubahan dari mahasiswa jadi bekerja. Kok tidak ada tugas ya? Kok ini aneh rasanya gitu kan? Dulu biasanya saya dikejar-kejar tugas, sekarang tidak ada tugas. Itu rasanya kok ada yang kurang gitu kan? Hari ini tidak ada yang membuat kepala saya pusing seperti itu. Nah, itu ritual. Kita move on ke performance skill, ada motor, proses, sosial, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali, tidak hanya 3 ini ya. Saya tekankan di sini, konteks juga tidak hanya 2, tidak hanya environmental dan personal factor, tapi ada juga cultural misalnya. Itu juga konteks. Dan masih banyak lagi, spiritual, religion, itu juga konteks. Gitu loh. Jadi latar belakang, performance pattern, dan performance skill banyak sekali. Jadi ketika Anda nanti ketemu artikel atau membaca sesuatu menemukan konteks, performance pattern, performance skill, client faktor yang berbeda yang tidak ada di slide ini, that's fine. Itu berarti sesuatu yang baru yang bisa Anda pelajari untuk nambah lagi pertimbangan ketika bekerja dengan pasien gitu kan. Jadi tidak hanya terbatas di sini. Motor skill, proses skill, social interaction yang paling gampang LGSKO, kemudian koordinasi mata tangan itu juga masuk performance skill. Kalau tidak ada performance skill tidak bisa melakukan occupation. Client factors itu yang juga mempengaruhi kepercayaan, nilai-nilai yang dianut itu juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan occupation, body function and body structure and so on. Apakah sudah tiba di sesi tanya jawab? Sekarang menit 37, Pak. 3 menit lagi, Pak. 37, oke, 3 menit lagi. Bisa. Nah, ini contoh model yang bisa kita pakai untuk memahami proses kita dalam melakukan intervensi okupasi terapi atau ketika kita melakukan terapi, treatment kepada apa. Ini salah satu model saja ya. Di luar sana ada ratusan model. Dan ketika Anda ketemu model yang berbeda, bukan berarti kok, wah model yang disampaikan Pak Eko salah, gitu kan? Atau model yang saya sampaikan sepertinya salah ini, karena nggak sesuai yang disampaikan dengan Pak Eko, gitu kan? Atau tidak disampaikan oleh Bu Era, gitu kan? Tidak. Model itu ada banyak sekali. Itu tergantung siapa yang membuat. Dan setiap model itu pasti datang dengan teori yang sangat, yang sangat rumit dan kuat, gitu loh. Nah, kita balik ke model ini. Di model ini, dia memecah proses terapi itu berdasarkan ini 3 kegiatan yang paling penting: evaluasi, intervensi itu sendiri, dan hasil. Nah, ada model lain yang berbeda. Yang pertama assessment, intervention, baru evaluation. Ada yang percaya seperti itu. Prof. Sanif dari Kanada itu dulu pakai model yang seperti itu. Jadi assessment, intervention,
baru evaluation. Terus nanti ke depan lagi muter seperti spiral gitu, muter tapi naik seperti spiral. Sedangkan ini dia straight to the point, langsung evaluation, pemeriksaan dan evaluation tuh di akhir tuh masuk sebagai evaluation, intervention, dan langsung dilihat hasilnya gitu kan. Tapi yang paling penting dari model ini ataupun model-model yang lain itu adalah sekarang achieving health and well-being. Yang penting tujuan dari intervensi kita untuk siapapun pasien kita, anak-anak sampai lansia, mental maupun fisik, itu adalah membantu klien-klien kita tuh supaya satu sehat, yang kedua well-being, dan yang ketiga itu bisa berpartisipasi. Nah, ini yang saya contohkan tadi ketika saya ketemu ibu-ibu yang pengen anaknya bisa manjat pohon lagi, meskipun anaknya CP. Karena si ibu itu tidak tahu bahasanya ya, pengen anaknya bisa berpartisipasi seperti anak lain. Anak lain itu bisa manjat-manjat pohon, gitu kan. Itu adalah partisipasi. Dan saya pengen anak saya juga ikut berpartisipasi manjat pohon. Itulah kenapa model ini menyebutkan participation through engagement, lewat keterlibatan ketika melakukan aktivitas, gitu kan. Terus ini ada client factor, occupation, contact, and so on. Ini tadi yang di depan. Ini bisa dibaca dengan lebih detail. Saya langsung move forward ke sini. Occupation bisa dilakukan di level-level yang berbeda. Kalau di sini levelnya dibedakan cuma jadi 3. Level yang paling rendah itu adalah person. Jadi satu terapis, satu klien gitu kan. Anda bekerja dengan satu klien itu berarti person. Nah, mungkin yang ini selanjutnya masih agak blurry bagi Anda. Bagaimana caranya kita bisa berkontribusi pada masyarakat sebagai okupasi terapis gitu kan. Nah, ini nanti yang ditembak adalah kelompok gitu kan. Kalau Anda menargetkan terapi untuk satu kelas, desain kurikulum atau desain cara belajar menggunakan sensori supaya anak di kelas tersebut itu lebih optimal belajarnya. Nah, ini yang disasar kelompok. Nah, lebih tinggi lagi populasi. Nah, populasi ini contohnya yang saya lakukan sebagai peneliti, yang saya sasar adalah populasi. Penelitian saya sekarang adalah mencoba membuat instrumen untuk mengukur engagement in occupation, tapi dalam bahasa Indonesia, yang valid dan reliable. Selama ini kita punya instrumen itu dari Inggris langsung di Indonesia kan tanpa ada yang memeriksa apakah itu valid dan reliable. Dan itu gap. Saya ingin memperbaiki gap itu sehingga saya ingin memulai pertama kali menyediakan, instrumennya sudah ada, saya bahasa Indonesia kan, kemudian saya tes, saya nanti berani bilang instrumen ini valid dan reliable untuk dipakai mengukur engagement in doing occupation buat orang-orang Indonesia, gitu kan. Nah, sasaran saya adalah populasi. Siapa yang pakai? Ya nanti kelompoknya OT se-Indonesia. OT se-Indonesia bisa pakai ke semua pasiennya, gitu kan. Nah, kira-kira Anda sekarang levelnya di mana? Person atau kelompok? Person. Masih di person. Masih di person. Saya kemarin ada kolega dari Jakarta, dia sudah itu setting. Saya sedang mencoba itu Pak, grup terapi untuk supaya anak itu belajarnya maksimal. Terus saya mencoba mendesain kelasnya itu secara sensorik gitu. Nah, dia sudah move on ke kelompok, jadi lebih massal lagi gitu. Nah, di sini kita masih ke person ya, tapi perlu diketahui bahwa kita sebenarnya bisa bermain di level kelompok. Kalau saya itu sekarang levelnya di populasi karena ingin memberikan dampak yang lebih luas gitu loh. Oke, itu ya sudah tahu bedanya ya bagaimana cara kita melakukan memberikan sertifikat sebagai occupational therapist. Kemudian kita lanjut ke model dalam memahami occupation. Ya, ini yang lebih kompleks. Ini dari Anna Fisher, salah satu dosen di tempat saya di Amerika. Tapi beliaunya sudah pensiun. Nah, ini kompleks banget. Anda perhatikan di tengah ini. Menurut Fisher, occupation itu dilihat dari 3 aspek. Performance, experience, dan participation. Ada yang sama dengan yang tadi kan? Participation kan? Tapi ini model yang berbeda dari yang depan tadi. Nah, ini bisa berbagi kesamaan. Fisher dan model yang tadi sama-sama
berbicara tentang participation. Tetapi Fisher lebih menekankan pada kemampuan dalam melakukan occupation. Terus experience bagi Fisher itu penting. Kenapa Fisher menganggap ini experience ini penting? Pasti dia punya alasan tersendiri gitu kan. Kalau occupational performance bisa kita hitung, bisa kita ukur, contohnya dengan FIM tadi atau Bartel Index seperti yang dibilang oleh Pak Mahmud. Kemudian participation juga bisa diukur, itu ada assessment-nya juga. Nah, experience ini yang belum saya temukan alat ukurnya. Kalau belum ada alat ukurnya, gimana Pak ngukurnya? Pakai interview, gitu kan? Karena experience itu kualitatif. Sejauh yang saya tahu dia kualitatif, jadi dengan interview. Seberapa puas nggak dengan pengalamannya dalam melakukan occupation setelah mengikuti terapi dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, kalau menurut Fisher yang perlu diperhatikan adalah kita sebagai terapis itu harus mempertimbangkan banyak aspek ketika melakukan terapi, yaitu geopolitikal, lingkungan, kemudian tugas, elemen-elemen tugas, dan lain sebagainya. Semuanya itu saling terkait satu dengan yang lainnya dan tidak bisa dipisah gitu kan. Contohnya ya, ini geografik ya, geografik, political. Kita ngomongin tentang petani gitu kan. Kenapa petani di Indonesia itu bertani padi? Sedangkan petani di Colorado itu bercocok tanam gandum. Why? Kira-kira Iklimnya, kenapa? Iklimnya Kebutuhan sangat lingkungan. beda. Kebutuhan lingkungan. Biasanya makan nasi, di sana makan roti. Oh iya, iya. Jadi tuntutan dari itu budaya juga kan. Jadi budaya dan geografis tidak bisa dilepas kan. Jadi satu kan. Nah, itu jadi bahan pertimbangan kenapa orang di Indonesia bertaninya padi. Karena berlimpah air, iklimnya bagus, orang makan nasi dan lain sebagainya. Sedangkan di Amerika nanam gandum butuh air dikit. Kemudian orang makannya lebih banyak ke roti-rotian gitu kan. Jadi mereka lebih banyak membudidayakan gandum. Tidak ada sawah di Amerika gitu. Nah, Maaf Pak, sudah masuk 45 dari 50 menit. 45 dari 50, 5 menit lagi berarti ya. Oke, kita lanjut ke hakikat occupation. Okupasi itu mengikat kita secara aktif. Sadar atau tidak sadar, kita itu terikat occupation. Itulah kenapa si Polotachko dan lain-lain itu bilang, Hamel juga, manusia adalah makhluk okupasional. Human or occupational being. Karena kalau manusia tidak melakukan occupation, berarti dia mati. Karena dia mengikat secara aktif. Kira-kira ada nggak occupation yang tidak aktif? Tidak ada Pak. tidur, Pak. Tidak ada. Tidur tidak aktif? Tidur aktif. Otak Anda itu mengeluarkan gelombang. Jantungnya aktif Pak. Sigma, beta, alfa, jantung masih aktif, tubuh masih mengolah dan lain sebagainya. Itu masih aktif. Tidur itu occupation. Itulah kenapa di Amerika ada peminatan sleep hygiene namanya. OT yang bekerja untuk mengoptimalkan kualitas tidur. Wah, saya senang sekali kalau kerja ngebantu orang untuk tidur karena saya suka tidur gitu kan. Nah, itu bersifat aktif. Nah, kira-kira ada nggak occupation yang tidak aktif? Sejauh ini saya belum menemukan occupation yang tidak aktif. Bahkan melamun, bengong itu juga aktif. Aktifnya di mana coba? Mikir Pak. Pikirannya yang aktif, Pak. Imajinasinya Pikirannya, Iya. kreativitasnya. Maaf Pak, occupation itu kan kata dasar dari kata kerja kan? Ya pasti yang masuk occupation pasti kerja, ya nggak sih? Ya, occupy. Itu dulu dari occupy. Occupy itu berarti menggunakan waktu. Nah, gitu. Menggunakan waktu. Occupation. Menggunakan waktu. Untuk itu. Melamun itu kan juga menggunakan waktu. Kemudian kemampuan untuk berfantasi, menghalu itu juga occupation. Karena dia aktif. Otaknya aktif. Membuat skenario-skenario dalam kepala. Itulah occupation. Jadi hampir tidak ada kayaknya occupation yang tidak aktif mengikat. Kemudian memiliki tujuan. Tidak ada occupation yang tidak ada tujuan. Kenapa hari ini Anda datang ke kelas? Tujuannya biar apa?
Belajar. Biar punya ilmu Belajar. baru. Biar punya Belajar. ilmu. Nah, ada tujuannya kan. Coba Baik, kalau tidak ada Pak. tujuannya. Iya kan? Coba kalau tidak ada tujuannya, ngapain juga datang ke kelas, ya kan? Occupation ada maknanya, ada meaningnya. Kenapa Anda belajar lagi? Pertanyaan saya seperti itu. Kenapa? Menambah ilmu baru, Pak. Menambah Tuntutan, ilmu, Pak, tuntutan. tuntutan, Aktualisasi diri, Pak. aktualisasi, tuntutan, menambah ilmu baru. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Tuntutan juga benar. Kalau tidak ada tuntutan, Anda tidak akan kuliah, gitu kan? Iya kan? Nah, itu semua ada maknanya. Dan makna itu khusus orang per orang. Oleh karena itu, Anda harus bisa menanyakan ke pasien Anda, makna untuk melakukan occupation itu seperti apa. Kalau anak-anak itu lebih blunt, lebih to the point gitu ya kan. Saya pengennya main gitu kan, karena main membuat saya senang gitu kan. Sesimpel itu cara pikir mereka. Makanya saya pengen main. Kemudian OT pakai play sebagai media terapi untuk membantu klien supaya bisa engage, participate into occupation. Karena ada maknanya gitu kan. Semua orang pasti menumbuhkan makna dalam melakukan occupation. Discussion ini bisa kita lakukan di tanya jawab. Apa sudah masuk ke sesi tanya jawab 10 menit sebelum break? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Apakah ada pertanyaan yang disimpan? Apa tadi? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Pak, saya boleh nggak, Pak? Silakan. Siapapun semuanya. Oh ya. 10 menit. Oke. 10 menit. Nah, oke, pertanyaannya kalau saya kan karena bekerja di sekolah ya, Pak. Saya itu sedang berupaya untuk membuat school based OT karena kayaknya sebenarnya semua sekolah tuh apalagi sekolah inklusi itu sebenarnya butuh OT gitu. Mungkin ada beberapa teman ada yang kerja di sekolah juga. Cuman yaitu orang tua tuh kadang melihat occupation anak tuh pokoknya harus belajar. Padahal sebenarnya komposisi dia untuk bisa belajar itu kan komponennya harus banyak yang harus diperbaiki gitu. Jadi untuk mengencourage mereka, memisahkan mereka untuk kelas preparation ini tuh berat banget, masih belum melek gitu loh matanya. Jadi enggak kayaknya mau belajar dulu aja. Padahal sebenarnya si anak ini tuh masih harus butuh banyak yang diperbaiki dulu gitu. Jadi sejauh ini saya sebelum pandemi udah pernah buat kelas isinya 5 orang dengan berbagai banyak macam kondisi gitu ya. Kita sebutnya special ed class. Sekarang kita ganti jadi preparation class. Jadi biar nggak kelihatan spesial banget. Dan sebenarnya itu emang ya it's work gitu, dan dalam 1 tahun tuh mereka udah kita bisa oper ke kelas reguler. Nah, sekarang karena era baru setelah pas pandemi kita tutup close, baru mulai lagi ya yang baru melek tuh baru jadi yang tadinya kita bisa dapat 6 nih cuma dapat 3 karena orang tua lebih ngejar itunya loh, occupation-nya si anak belum usianya. Mereka tuh udah pengennya tuh belajar di kelas reguler lah intinya gitu. Padahal udah kita encourage nih secara kebutuhan si anak itu seperti apa. Tapi ya itu tadi masih bergelut sih Pak, terutama yang di area Jakarta Utara itu masih agak-agak susah menghadapi denial-denialnya itu. Begitu sih Pak. Oke. Ini menarik ya karena kasus yang di brought up oleh Kak Maria ini contoh nyata ketika yang dia kerjakan adalah di level kelompok, sudah bukan individu lagi, bukan personal lagi, tapi kelompok. Kemudian ketika challenge-nya jadi membuat orang tua paham, dan itu memang harus Anda tangani gitu kan. Jadi ingat kan, kalau di kuliah dulu selalu dibilang oleh dosen, terapi itu kadang tidak ke pasiennya Pak loh, tapi juga ke keluarganya dan support system. Nah, ketika Anda menambah area terapi Anda untuk edukasi parent, itu sudah naik ke populasi. Jadi kelompok itu anaknya, ketika ke populasi orang tuanya itu diedukasi tentang secara okupasi, sebenarnya anak sebaiknya ideal dalam belajar, sosialisasi dan lain sebagainya gitu kan. Ini secara saintifik seperti ini ya Bu ya. Tetapi jika kita fokus saja ke education,
nanti ada beberapa part yang hilang, kemudian tidak tercapai, dan ini akan kesusahan di kemudian hari. Nah, ini adalah contoh edukasi ketika sasaran kita adalah populasi, gitu kan. Nah, langkah pertama Anda saat ini adalah Anda aware kalau orang tua tidak ada awareness, gitu kan. Ini bisa menjadi tujuan terapi Anda selanjutnya adalah mengubah persepsi orang tua tentang itu occupation apa yang harus dilakukan oleh anaknya yang sekolah yang saya pegang sekarang gitu kan. Nah, proses mengubah ini juga proses intervensi Anda gitu kan. Itu loh, targetnya seperti itu. Nah, jadi terapi Anda tidak hanya ke anak-anak yang dikumpulkan jadi kelompok, kemudian ke orang tuanya juga, itu populasi. Sebenarnya dengan paparan-paparan seperti ini, orang tua nanti akan ngomong lagi ke teman-temannya gitu kan. Oh, di tempat saya tuh diajari gini. Sekarang saya jadi paham loh gini. Nah, word of mouth seperti ini itu akan nyebar dengan lebih cepat. Ini yang akan membuat hegemoni kita sebagai occupational therapy itu lebih cepat dikenal. Karena apa? Mengedukasi orang bahwa occupation itu harus imbang. Belajar, anak-anak tuh belajar, play, sosialisasi, and whatever yang menurut Anda penting. Itu yang perlu Anda edukasi ke orang tua. Gitu ya, Kak Maria? Iya, Oke. betul, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Masih ada waktu kita. Pak Eko, Tanya jawab. izin. Ya. Ya, saya Siapa? Ambar, Pak. Saya Ambar Oh, Wati. ini Bu Yonsun Ya. juga angkat tangan. Ini apa jadi gini. Sekarang Ya. Kak Ambar ya? Boleh? Iya, izin, Pak. Boleh. Kalau Setelah Kak Ambar nanti Bu Yonsun. Oke, silahkan Kak Ambar. ya, gini Pak Eko, jadi tadi setelah dijelaskan tentang ada komunitas, ada nanti populasi. Seperti saya yang di masyarakat, banyak terjun di masyarakat ini, berarti action kita ini ke saya itu lebih banyak di komunitas sekarang ini Pak Eko. Berarti apakah intervensi untuk OT ini sekarang nggak lagi hanya pada komunitas yang dengan problem gitu ya, semacam ABK, disabilitas gitu. Jadi kita apakah bisa juga action ke komunitas dan populasi yang dengan normally gitu kan? Ya, mohon Bisa. pencerahannya. Terima kasih. Bisa. Targetnya Bu Ambar itu adalah untuk bisa masuk praktek ke non-diagnosed people, orang-orang yang tidak dengan diagnosa. Yang bisa Bu Ambar dan rekan-rekan sekalian gunakan sebagai justifikasi adalah untuk mengoptimalkan occupational performance. Tapi ingat, gunakan bahasa awam. Untuk mengoptimalkan apa? Misalkan, kalau anak-anak sekolah itu berarti apa ya? Prestasi mungkin ya. Untuk mengoptimalkan prestasinya. Jadi lebih baik, misalnya seperti itu. Itu adalah kata lain untuk mengoptimalkan occupational performance. Untuk populasi yang tidak dengan diagnosis seperti learning disability dan lain sebagainya. Itu bisa. Nah, pertanyaan saya ke rekan-rekan semua di sini, apakah di Indonesia itu sudah ada awareness tentang neurodivergent? Sudah ada? Oke, good. Neurodivergent itu sedang naik daun di Amerika. Jadi, yang dengan diagnosis sudah ditegakkan oleh dokter, psikolog, dan lain sebagainya, itu sudah satu fokus sendiri. Sekarang sudah mulai ngembangin ke neurodivergent. Jadi tidak ada diagnosis, tapi tidak bisa melakukan occupational performance dengan baik di sekolah. Ternyata kenapa? Ada disleksia yang tidak ketahuan. Ada gangguan sensori ketika belajar, itu tidak terdeteksi. Dan rekan satu lab saya itu yang fokus ke school based OT itu menemukan di satu sekolah yang dia survei 38%-nya itu neurodivergent. Itu beban banget, 38%. Ketahuannya apa? Mereka kesulitan, gurunya itu kok ada beberapa anak yang sulit banget mengikuti pelajaran gitu kan. Tapi mereka tidak ada diagnosis apapun gitu kan. Nah, OT masuk, kemudian ketahuan kalau itu neurodivergent. Nah, kemudian kita membuat program untuk pertama edukasi tentang neurodivergent, kolaborasi dengan guru untuk
membuat program kelas meminimalisir dampak dari neurodivergent seperti itu. Nah, itu targetnya sudah populasi, sudah kelompok dan populasi seperti itu. Apakah cukup jelas, Bu Ambar? Jadi sangat bisa, jenengan bisa Mbak Ambar bisa melebarkan layanan tidak hanya untuk populasi dengan diagnosis, tetapi yang non dengan diagnosis. Justifikasinya adalah untuk mengoptimalkan occupational performance, tapi gunakan dengan kata-kata awam ya, untuk mengoptimalkan prestasi akademik atau apalah, interaksi sosial. Ya itulah kata-kata yang bisa dijual. Yang ke arah positif ya pokoknya Pak Eko. Ya, yang bisa dijual ke publik dan dipahami oleh orang publik, gitu kan. Tapi kita punya istilahnya kan, occupational performance kan, meningkatkan occupational performance. Cuma bagaimana itu mengemasnya ke bahasa-bahasa awam yang bisa dipahami oleh orang-orang awam, misalkan itu prestasi akademik supaya bisa ditingkatkan dengan lebih baik, gitu contohnya. Apakah sudah cukup jelas, Ibu Ambar? Ya, jelas sekali. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya Bu Yonsen, nanti next ada Kak Ramadita. Silakan Bu Yonsen. Ya, terima kasih Pak Eko waktunya. Nice to meet you here. Jadi, wow, thank you. Saya mau nyimpulin ya dari penjelasan Pak Eko tadi, kalau occupation itu sebenarnya kombinasi dari peran, kemudian aktivitas juga, dan juga detail aktivitas itu gitu. Dan ini dan occupation ini itu bisa ada dan bisa hilang atau misalnya kayak missing gitu karena sesuatu gitu. Karena kayak tadi Pak Eko jelasin tuh hakikat occupation tuh kan dia hidup ya. Maksudnya kayak kalau artinya dia aktif, kalau artinya aktif kan berarti orang hidup aja itu udah artinya occupation gitu loh. Nah, kemudian kalau memenuhi unsur hakikat yang kedua kayak tujuan dan makna kan nggak semua orang yang hidup itu punya tujuan dan makna gitu loh. Artinya kan memungkinkan bahwa kita itu mempunyai occupation tapi nggak perfect, atau memang sebenarnya kalau kita nggak punya tujuan dan makna itu kita sebenarnya belum ngerti tentang occupation kita sendiri gitu loh, atau bahkan itu untuk sudut pandang pasien juga gitu. Oh, pertanyaan yang menarik. Ini filosofi sekali ya. Ini kelas-kelas master dan S3. Oke, saya jawab. Ada yang disebut masa pencarian. Ya, ingat ya, masa pencarian. Tujuan dan makna itu sangat erat terkait dengan masa pencarian. Mencari makna, mencari tujuan. Dan ini dinamis. Manusia itu dinamis. Prosesnya manusia dinamis. Dulu, saya contohnya ya, yang paling gampang. Saya menjadi dosen, dulu lulus dari master itu memutuskan balik ke Indonesia jadi dosen. Karena tujuan dan pemaknaan menjadi dosen bagi saya adalah apa? Pengabdian. Tapi sekarang ketika saya PhD, saya sudah lewat itu masa pengabdian, gitu kan. Yang sekarang saya fokuskan adalah tujuan dan makna dalam menjadi OT, dosen mungkin, peneliti mungkin, adalah uang, gitu kan. Nah, tujuan dan makna saya berubah. Dan itu sangat wajar. Bahkan dalam hitungan hari saja bisa berubah loh. Nah, jadi ketika Anda tidak melihat tujuan dan makna, kemungkinan ya benar, sedang bingung karena sedang mencari, masih dalam proses, gitu kan. Tapi tidak mungkin ada manusia yang melakukan occupation, kalau sehat loh ya, fisik atau mental, itu melakukannya tanpa pemaknaan, tanpa tujuan. Inilah kenapa pada kasus-kasus gangguan jiwa yang berat itu ada diskoneksi antara manusia sebagai makhluk biologis dan kesadaran untuk melakukan okupasi. Makanya mereka tidak mandi, mereka tidak lagi punya konsep tentang saya harus bersih, saya harus merawat diri. Itu nggak ada konsepnya sama sekali, karena makna dan tujuannya tidak ada. Inilah kenapa pada kasus-kasus orang depression itu sangat mudah dideteksi ketika individu ini sudah mulai tidak mau merawat dirinya. Itu tanda depresi sudah muncul. Jangankan depresi ya, ketika mood kita lagi jelek, sedih, kita nggak mau membersihkan tubuh kita. Saya pengen diam saja dulu, menikmati kesedihan saya sekarang, gitu kan. Nanti kalau saya sudah mood saya membaik, saya stabil, baru saya ingat untuk membersihkan dan merawat diri saya. Apakah bisa dipahami ini tujuan dan makna?
Ya, bisa Pak Eko. Oke. Apakah cukup menjawab pertanyaannya? Iya, berarti selain kita sebagai okupasi terapis tuh harus punya occupation dulu. Nanti akhirnya ketika kita paham, kita bisa membantu orang menemukan makna dan tujuannya kan gitu ya. Betul sekali. Kebetulan nanti disruption yang Bu Yonsen bilang, ketika ada orang tidak bisa melakukan occupation itu kan terganggu. Itu nanti ada sebutannya occupational disruption di belakang. Kemudian, dan sangat benar sekali, kita harus paham diri kita sendiri, occupation kita sebagai occupational being. Dengan kita paham, kita bisa nanti pakai kacamata, mata kita terapkan ke pasien kita. Oh, sebenarnya pasien tuh pengennya ini, gitu kan. Nanti Anda paham, kenapa ada pasien yang kekeh pengen bisa masak, meskipun sudah spasialitas berat, gitu kan. Karena ternyata masak bagi orang ini adalah meaningful activity. Dia ibu, merawat keluarga dengan memasak, itu memberikan meaning yang luar biasa bagi dia, seperti ibadah, spiritually lifting, gitu kan. Sehingga dia kekeh, Mbak, saya tuh pengen masak lagi, meskipun saya kondisinya seperti ini. Itu meaningful bagi dia, gitu ya. Oke, thank you Pak Eko. Ya. Sama-sama. Oke, next pertanyaan dari Kakak Ramadita. Silahkan, ada pertanyaan? Halo, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, Kak Ramadita. Perkenalkan saya Dita, maaf nggak bisa buka kamera ya? Iya, that's fine, silahkan. Oke, saya mau tanya Pak, sekarang kan domain OT kan OT kan ilmunya makin berkembang gitu kan. Iya. Terus domain OT juga semakin banyak ya. Kalau dulu waktu zaman saya kuliah, saya tahunya cuma ADL, productivity, leisure aja gitu kan. Kalau sekarang ternyata iya, sekarang ada health management segala gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus tujuannya juga yang awalnya cuman kita taunya untuk mandiri, ternyata sekarang udah beralih ke well-being, beralih ke kesejahteraan gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, saya mau tanya sebenarnya pengertian kesejahteraan untuk di kacamata OT itu apa sih, Pak? Karena kan mungkin kalau misalnya dari subjektif gitu ya, bisa jadi kesejahteraan buat saya sama sama Bapak gitu mungkin beda gitu ya, artinya mungkin buat Bapak sejahtera itu ya apabila sugih gitu misalnya. Kalau saya mungkin misalnya bahagia, bisa melakukan apa yang saya suka, itu sejahtera buat saya kayak gitu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya makna sejahtera dari kacamata OT itu apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ramadita sebetulnya ya. Ini pertanyaan yang menarik juga ya. Sebenarnya butuh satu SKS sendiri untuk membahas tentang well-being. Pertama, well-being itu sebenarnya tidak sepadan dengan kesejahteraan dalam bahasa Indonesia. Itu yang perlu diingat. Karena kalau langsung dikonekkan dengan bahasa Indonesia sebagai kesejahteraan, orang Indonesia tuh kesejahteraannya itu lebih ke uang. Padahal well-being itu lebih dari itu. Well-being itu ketika kita sudah tidak merasa ada yang kurang dalam hidup kita gitu loh sebenarnya, kalau dalam konteks barat gitu kan. Ketika semuanya itu kita merasa sudah kayak tercapai, full konten. Konten itu berarti bersyukur, cukup, tidak butuh lagi. Itu well-being. Sehingga well-being dalam konsep barat itu bisa banyak formatnya. Finansial, sosial, psychological, fisik. Ini hanya 4. Masih ada beberapa versi lagi. Sedangkan kesejahteraan dalam konteks Indonesia itu sangat lekat dengan finansial saja.